Halo teman-teman semua nih, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Wah anjir udah hampir 1 bulan lebih aku nggak bikin video buat kalian. Aku mohon maaf karena kesibukan dan lain-lain, jadi aku nggak bisa upload video baru. Mohon maaf. Sebelumnya minal aidin wal faizin ya buat semuanya. Mohon maaf kalau misalnya aku ada salah-salah ke kalian yang disengaja atau nggak disengaja. Aku mohon maaf. Meskipun udah telat banget ya. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan bahas tentang sesuatu yang gak asing ya, yaitu doppelganger. Oh iya, kalian udah pernah tahu gak sih atau pernah dengar gitu doppelganger itu apa? Gini, kalian pernah gak sih ngerasa kalau kalian tuh punya kembaran gitu di luar negeri atau misalnya di Indonesia lah gitu. Kalian pernah gak sih ngerasa, wah aku punya kembaran gak ya gitu. Jadi, doppelganger ini adalah kembaran kita tapi dengan sifat yang terbalik, bahkan sangat-sangat terbalik dengan sifat kita yang sekarang. Aku pernah baca manga yang berjudul itu Fire Force. Kalian yang suka anime atau manga, kalian pasti tahu lah Fire Force ini apa. Di dalam manga ini dijelasin kalau doppelganger ini sesuatu hal yang jahat dari realm atau dari dari dimensi lain lah. Jadi nama dimensinya itu adalah Adola. Nah, di Adola ini ada doppelganger kita. Nah, si doppelganger kita ini sangat-sangat jahat. Balik lagi soal doppelganger yang tadi ya. Nah, pada video kali ini aku pengen diskusi sama kalian bahwa si teori doppelganger ini beneran nyata atau enggak ya. Soalnya banyak sekali lah di medsos ada orang-orang yang sangat mirip gitu. Istilah doppelganger ini berasal dari Jerman pada abad ke-19. Doppelganger ini digunakan untuk menyebut sosok iblis atau setan yang menjelma jadi seseorang. Setan atau iblis ini sengaja menyamar jadi manusia untuk menipu kerabat atau keluarga dari orang yang ditiru ini. Akan tetapi, makna doppelganger mulai bergeser nih. Jadi bukan soal mengenai iblis lagi. Kini, kata tersebut digunakan untuk menyebut sosok seorang yang menyerupai orang lain, atau bisa disebut kembar lah ya, kembaran. Doppelganger menurut sains. Jadi si doppelganger ini memang sudah sangat terkenal ya, bahkan sains pun membahas mengenai doppelganger ini. Di dalam dunia sains, peneliti dan ilmuwan menganggap bahwa fenomena melihat seseorang yang memiliki kemiripan persis seperti dirinya sendiri dan tidak memiliki kebayangan serta tidak bisa dilihat oleh orang lain sebagai gejala skizofrenia. Ada juga yang menyebutnya sebagai gangguan pada otak yang disebabkan adanya stimulasi bersifat elektrik. Doppelganger dipercaya sebagai seseorang yang memperingati tentang masa depan. Apa yang akan dialami oleh si doppelganger ini akan dialami manusia tersebut di masa akan datang. Kemunculan doppelganger tidak bisa dengan janjian. Nah, kembaran itu biasanya tiba-tiba muncul nih di depan si orang yang aslinya itu. Mitos di masyarakat umum mengatakan bahwa doppelganger ini adalah pertanda bahwa kematian seseorang itu udah dekat lah gitu. Dalam suatu kasus yang disebutkan dalam sejarah, dikatakan bahwa doppelganger bukanlah omong kosong. Jadi benar-benar kayak orang-orang itu percayalah, orang-orang terkenal gitu ada yang pernah didatengin sama si doppelgangernya ini. Nah, ini adalah bukti bahwa doppelganger ini benar-benar ada dan orang-orang terkenal bahkan yang mengalaminya itu sendiri. Mantan Presiden Amerika Serikat ini pernah menceritakan kepada istrinya bahwa ia pernah melihat doppelgangernya itu di cermin. Lincoln menceritakan pada malam pemilihan pertamanya sebagai presiden, ia meluangkan waktu untuk berbaring sejenak di sofa. Ketika berbaring tanpa disengaja, ia melirik cermin dan melihat wajahnya sendiri. Nah, anehnya ini ya, wajah di cermin tersebut terlihat pucat seperti hantu. Istri Lincoln mengaku bahwa suaminya tersebut mengatakan bayangan tersebut memberikan tanda bahwa dirinya akan dipilih kedua kalinya untuk menjadi presiden Amerika Serikat. Namun, dia tidak akan hidup setelah menjadi presiden untuk kedua kalinya. Kalian ya tahu sendirilah, pembunuhan Abraham Lincoln ini sangat terkenal ya. Ratu Elizabeth pertama ini merupakan Ratu Inggris yang berkuasa pada tahun 1558 sampai 1603. Ratu Elizabeth ini juga mengaku pernah bertemu sama doppelgangernya ini. Nah, Ratu Elizabeth ini bertemu sama doppelgangernya ini. Si doppelgangernya atau si kembarannya ini lagi berbaring di tempat tidur dengan wajah yang pucat. Jadi kasusnya sama lah sama kayak Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln ini. Jadi
Doppelgangernya ini sangat pucat, bukan seperti manusia kebanyakan. Nah, dia percaya bahwa pengalaman tersebut adalah pertanda kematian. Kejadian serupa juga pernah dialami oleh Emily Sage. Ya gitulah mungkinnya pronounsnya. Dan lebih terkesan menakutkan daripada cerita doppelganger yang biasanya. Biasanya, doppelganger hanya bisa dilihat orang yang bersangkutan atau si orang yang punya kembarannya ini. Nah, tapi Emily Sage ini punya cerita yang sangat berbeda. Emily Sage adalah seorang guru asal Prancis yang usianya itu 32 tahun. Ia mengajar di Pensionnat von Nouwelke School, sekolah untuk para putri bangsawan. Murid-murid inilah, si murid-murid yang diajarin sama si ibu Emily ini yang mengaku bahwa si murid-murid ini melihat si ibu Emily Sage ini di dua tempat yang berbeda, tapi dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi benar-benar dalam satu waktu gitu si murid-murid ini ngelihat si ibu Emily ini. Jadi murid-murid ibu Emily ini melihat si ibu Emily ini dalam satu waktu ya. Jadi satu waktu tapi beda kegiatan ya. Yang pertama adalah si ibu Emily ini pernah dilihat sama 42 murid-muridnya ini sedang terduduk di taman. Dan di satu sisi lain si ibu yang asli ini lagi mengajar di kelas. Wow, ekstrim ya ternyata. Doppelganger memang ada, tapi pasti tidak ada yang 100% persis mirip sama diri kita sendiri. Dan hasil investigasi dari BBC Future menyimpulkan bahwa kamu tidak mungkin memiliki replika yang tepat hingga ke sentimeter wajahmu. Namun, menemukan orang dengan struktur wajah yang sangat mirip bukanlah tidak mungkin. Faktanya yang memang benar nih, ada satu contohnya dengan orang yang benar-benar persis. Mereka ini beda negara, tapi lihat mukanya benar-benar sangat mirip. Yang kedua adalah mereka dipercaya sebagai penerima atau penderita nasib buruk. Menurut mitos, doppelganger dianggap sebagai bentuk atau pertanda buruk. Kalau kamu melihat doppelganger dari temanmu atau teman kalian nih, mitosnya itu adalah si temanmu ini akan akan menerima sebuah penyakit atau bakalan terima nasib yang buruk. Dan beda lagi kalau misalnya kalian nih ketemu sama doppelganger kalian sendiri, itu pertanda kalian akan meninggal. Yang terakhir adalah doppelganger tidak mempunyai bayangan seperti manusia yang ya biasanya. Nah, itu dia penjelasan doppelganger versi aku ya. Nah, menurut aku doppelganger ini sangat-sangat menarik ya. Karena kalian pernah mikir gak sih, kalian itu anjir di luar punya kembaran gitu kan, anjir ini mukanya sama banget nih, meskipun ya kalian pengen tahu juga lah atau gimana ya, pasti kalian penasaran lah gitu. Kalau misalnya aku ada di belahan dunia lain, gimana sih sifat aku sebenarnya gitu kan, menarik lah kalau menurut aku. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih pembahasan tentang doppelganger ini? Kalau misalnya kalian punya banyak informasi yang enggak aku sampaikan tadi, tolong tambahin di kolom komentar, atau kalian bisa bisa tulislah di kolom komentar kurangnya aku gimana. Nah, satu lagi, menurut kalian gimana nih? Kalian percaya nggak kalau si doppelganger itu nyata dan benar-benar ada gitu? Atau ya itu hanya kebetulan belaka lah gitu, memang benar-benar mirip aja si mukanya. Jadi gimana menurut kalian? Coba komen di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video aku sampai akhir. Udah nonton semua video aku sampai akhir. Aku ucapin banyak-banyak terima kasih banyak ke kalian, karena kalian sudah meramaikan channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga video ini. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Bye-bye. Peace.